Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mario Gabriel Mone dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 2103020114. Pada malam hari ini saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar UAS. Bab pertama, pendahuluan. A. Pengantar. Seorang awam untuk pertama kali mempelajari sosiologi, sesungguhnya ia secara tidak sadar telah mengetahui sedikit tentang sosiologi. Selama hidupnya, ia telah menjadi anggota masyarakat dan sudah mempunyai pengalaman-pengalaman dalam hubungan sosiologi atau hubungan antara manusia. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat bangsa Prancis yang bernama Auguste Comte menulis beberapa buku yang berisikan pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Sejarah sosiologi berasal dari ilmu filsafat yang lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sosiologi menurut Comte harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan merupakan spekulasi. B. Pengetahuan dan sosiologi. 1. Apakah ilmu pengetahuan? Secara pendek, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran yang selalu dapat diperiksa dan ditelan dengan kritis oleh orang lain yang ingin mengetahuinya. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara kritis, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat diperiksa dan dikontrol secara kritis. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan. Secara umum, dikenal adanya 4 kelompok ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu matematika. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam, yaitu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam yang baik hayati maupun non-hayati. Yang berikut yang ketiga, ilmu tentang perilaku yang satu pihak menyoroti perilaku hewan dan di pihak lain menyoroti perilaku manusia. Yang terakhir ini seringkali dinamakan ilmu-ilmu sosial yang mencangkup berbagai ilmu pengetahuan yang menyoroti sesuatu bidang di dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, ilmu pengetahuan kerohanian, yang merupakan kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari perwujudan spiritual kehidupan bersama manusia. 2. Ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Ilmu-ilmu sosial dinamakan demikian karena ilmu-ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai objek yang dipelajarinya. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri-ciri utamanya sebagai berikut. A. Sosiologi bersifat empiris atau kenyataan dan akal sehat. B. Sosiologi bersifat teoritis atau abstrak dari hasil-hasil observasi. D. Sosiologi bersifat nonetis atau menjelaskan fakta tersebut secara analisis. Manfaat-manfaat ilmu sosiologi dan hubungan antara ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi, yaitu A. Adanya suatu terminologi umum. B. Suatu teknik penelitian terhadap organisasi yang besar dan kompleks. C. Suatu pendekatan sintetis yang menyediakan analisis fragmentasi. D. Sudut pandang yang memungkinkan analisis terhadap masalah sosiologi dasar. E. Penelitian yang lebih banyak tertuju pada hubungan dari bagian dengan tekanan pada proses dan kemungkinan terjadinya perubahan. F. Kemungkinan mengadakan penelitian secara operatif dan objektif. 3. Definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. A. Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial dan gejala non-sosial dan ciri untuk semua jenis gejala sosial. B. Rocek
dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok. C. William of Oxboom dan Meyer of Nijkerk berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. D. J.A.A. van Dort C.J. Lammers berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Berikutnya, sifat-sifat hakikat adalah sebagai berikut. A. Sosiologi merupakan suatu ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. B. Sosiologi bukanlah merupakan disiplin yang normatif, tetapi merupakan suatu disiplin kategoris. C. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. D. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. D. Objek sosiologi. Objek sosiologi merupakan masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses timbal balik dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Berikutnya adalah unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, A. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. B. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. C. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. D. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Yang berikutnya adalah gambaran ringkasan tentang sejarah dan teori-teori sosiologi. Apakah teori? Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya diuji secara empiris. Secara sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. 2. Perhatian terhadap masyarakat sebelum Comte. Yang pertama, Plato menilai masyarakat secara sistematif dan merumuskan teori organisasi tentang masyarakat yang mencakup bidang kehidupan ekonomi dan sosial. 2. Aristoteles melakukan analisis terhadap lembaga politik dalam masyarakat. 3. Ilham Khaldun beberapa prinsip pokoknya untuk menafsirkan kejadian sosiologi dan peristiwa dalam sejarah. 4. Zaman Renaissance tercatat nama-nama Thomas More dan Campanella mengenai masyarakat ideal. N. Machiavelli mengemukakan bahwa mengenai bagaimana dan cara mempertahankan kekuasaan. Yang kelima, Hobbes menulis mengenai keadaan alamiah manusia yang dapat didasari pada keinginan-keinginan mekanis sehingga manusia selalu saling berkelahi. 6. John Locke dan J.J. Rosen menulis mengenai kontrak sosial. 7. Saint-Simon menulis tentang manusia yang hendaknya dipelajari dalam kehidupan berkelompok. Yang berikutnya, sosiologi Auguste Comte. Auguste Comte yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan ia membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup tersebut dan isi ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Comte, suatu ilmu pengetahuan bersifat positif apabila ilmu tersebut memusatkan perhatian pada gejala-gejala nyata dan konkret. Sosiologi tersebut merupakan studi positif tentang hukum-hukum dasar dari gejala sosiologi. Comte kemudian membedakan antara sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Teori sosiologi sesudah Comte, pengelompokan keadaan mazhab-mazhab akan didasarkan pada faktor-faktor tersebut sehingga akan dapat diperoleh suatu gambaran yang minimal. A. Mazhab, geografi, dan lingkungan. Pentingnya mazhab ini adalah bahwa ajaran atau teori menghubungkan faktor keadaan alam dengan faktor struktur serta organisasi sosial. B. Mazhab, organisasi, dan evolusioner. Herbert Spencer melakukan analogi antara masyarakat manusia dengan organisasi manusia
W.G. Samer mengenai kebiasaan sosial yang timbul secara tak sadar dalam masyarakat. C. Mazhab ekonomi. Karl Marx mempermukakan bahwa metode sejarah dan filsafat untuk membangun suatu teori perubahan. M. Weber mengungkapkan bahwa tentang empati P. Ideal aksi sosial di mazhab hukum. Durkheim, hukum yang dihubungkan dengan jenis solidaritas dalam masyarakat. D. Metode-metode dalam sosiologi. Ada dua metode dalam sosiologi. Yang pertama, metode kualitatif, tidak bisa diukur dengan angka tetapi dalam masyarakat. Metode kuantitatif adalah bisa diukur dengan angka dengan penggunaan skala, tabel, dan formula. E. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Yang pertama, permulaan sosiologi di Indonesia. Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta merupakan salah satunya lembaga perguruan tinggi yang belum Perang Dunia ke-2 memberikan kuliah-kuliah sosiologi di Indonesia. Sosiologi dikuliahkan pada waktu itu bersifat filsafat sosiologi dan teoritis pada tahun 1934 sampai 1935. Kuliah sosiologi pada sekolah tinggi tersebut ditiadakan. 2. Perkembangan sosiologi sesudah Perang Dunia ke-2 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Seorang sarjana Indonesia yaitu Soenario Kolopaking untuk pertama kalinya memberi kuliah sosiologi pada tahun 1948. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia mulai diterbitkan sejak 1 tahun setelah pecahnya revolusi fisik yaitu Sosiologi Indonesia oleh De Jordi Gondokusmo yang memuat beberapa pengertian elementer dari sosiologi yang teoritis dan bersifat sebagai filsafat. Bab 2. Proses sosiologi dan interaksi sosial. Yang pertama, A. Pengantar. Proses sosiologi adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok yang saling bertemu dan menentukan bentuk hubungan atau apa yang akan terjadi apabila perubahan yang menyebabkan goyahnya cara hidup yang telah ada. B. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosiologi. Interaksi sosial berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah di dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. C. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial yang dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara individu dengan kelompok, dan kelompok. 2. Adanya komunikasi yaitu seseorang memberikan arti pada perilaku orang lain yang bersangkutan, kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. D. Kehidupan yang terasing. Kehidupan terasing disebutkan secara badania, seseorang sama sekali diasingkan dari hubungan dengan orang lain. Pada perkembangan jiwa, seseorang banyak ditentukan oleh pergaulannya dengan orang lain. Kehidupan terasing yang sempurna tandanya dengan ketidakmampuan mengadakan interaksi sosial dengan pihak lain. E. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, akomodasi, dan bahkan pertentangan atau pertingkaian. Proses-proses interaksi yang pokok adalah yang pertama, proses-proses yang asosiatif, yaitu A. Kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. B. Akomodasi adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan. 2. Proses disosiatif memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. B. Kontravensi adalah suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertingkaian. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, akomodasi, dan bahkan pertentangan atau pertingkaian.
yaitu proses-proses interaksi pokoknya. Sekian dan terima kasih.